Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya tidak terasa oleh kita sekalian, dengan begitunya waktu berlalu begitu cepat. Kita bertemu lagi di bulan Sya'ban. Bahkan di 15 Sya'ban sebentar maghrib. Begitu cepat waktu berlalu dalam 1 tahun. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban berarti di depan mata kita adalah bulan yang ke-9, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya tinggal 15 hari inilah waktu kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan fisik kita, jasmani kita, terlebih lagi adalah mempersiapkan rohani kita, sehingga nantinya ketika tamu yang mulia datang, kita bisa melayaninya dengan sebaik-baiknya. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya ia memuliakan tamu. Maka para ulama mengatakan, tamu yang mana lagi yang paling istimewa? Siapa lagi yang akan datang kepada kita yang mulia? Kecuali adalah tamu bulan suci Ramadan. Maka saudara-saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban inilah kita menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan. Utamanya yang pertama adalah di bulan ini juga terakhir untuk membayar utang yang wajib bagi kita. Utamanya saudara-saudara kita, istri-istri kita, dan anak perempuan kita. Di bulan inilah terakhir untuk membayar utang puasanya di bulan Ramadan yang lalu. Karena apabila tidak dibayar, tidak diganti, tidak diqada, maka itu dosa besar. Seperti mana meninggalkan salat 5 waktu. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. As-suglu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya terlalu sibuk bersama dengan Nabi. Walaupun Aisyah tidak punya anak, tetapi beliau sibuk untuk menghafal hadis, menerima pelajaran-pelajaran Al-Quran tafsir dari Nabi, menghafal hukum-hukum Islam dari Nabi, sehingga dalam 1 tahun itu sibuk dengan belajar, sehingga tidak sempat untuk mengganti puasanya. Sehingga kata Aisyah, aku menggantinya di bulan Sya'ban. Maka inilah waktu yang terakhir untuk mengqada dan mengganti salat. Apabila tahun lalu kita sempat tidak berpuasa dikarenakan musafir, perjalanan, dikarenakan kita sakit, begitu juga wanita-wanita kita dikarenakan nifas melahirkan, ataupun karena haid, maka di bulan Sya'ban ini waktu kita terakhir untuk mengganti ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, saudaraku yang berbahagia, di bulan Sya'ban inilah rekapitulasi
amal-amal saleh kita kepada Allah diangkat. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana amalan selama 1 tahun umat manusia anak Adam itu dibawa menghadap kepada Allah, diangkat, dibawa oleh malaikat pencatat kebaikan. Maka kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang mana manusia sering lupa, sering manusia tidak sadar, sering kita tidak menyadarinya. Tiba-tiba masuk lagi bulan Sya'ban dalam 1 tahun. Itulah bulan di antara Rajab dengan Ramadan, yaitu Sya'ban. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini kata Nabi Sya'ban, semua amal manusia dibawa dan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyar yurfa'a amali wa ana sa'ibun. Sehingga kata Rasulullah, aku suka dan aku sangat senang apabila ketika amalanku diangkat menghadap Allah, aku sementara beribadah, utamanya aku sementara berpuasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Karena selain kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, sekaligus puasa adalah melatih fisik dan jasmani kita untuk beradaptasi nantinya datang bulan suci Ramadan, sehingga jasmani kita tidak kaget ketika berpuasa selama 30 hari lamanya. Apabila kita membiasakan berpuasa di bulan Sya'ban ini, insya Allah ketika Ramadan mampu kita beradaptasi dengan baik. Tidak heran sering orang ketika masuk Ramadan, apalagi awal-awal Ramadan, luar biasa cobaan yang kita rasakan. Terasa puasa yang 12 jam seolah-olah 24 jam lamanya. Fisik kita semua lemah, tenggorokan kita kering, perut terasa kosong. Stamina kita loyonya luar biasa. Kenapa? Karena tidak dibiasakan melatih diri untuk berpuasa sunnah di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di bulan Sya'ban ini, utamanya di 15 Sya'ban, walaupun kita tentunya tidak mengkhususkan ibadah hanya di nisfu Sya'ban, tetapi para ulama menganjurkan, utamanya Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, beliau menulis bahwa ada 5 malam yang sangat istimewa yang bisa kita gunakan untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Bisa kita gunakan untuk bermunajah, berdialog, meminta doa kepada Allah Ta'ala. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban, kata Imam Syafi'i. Maka di malam inilah kita bersungguh-sungguh. Ini adalah bonus kita selain bulan suci Ramadan. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahihnya, innallaha liya'tali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat hambanya pada pertengahan bulan Sya'ban. Li jami'i halqihi illa li musyrikin aw musahinin. Beliau sangat sayang. Beliau mengampuni dosa-dosa bagi yang meminta ampun kepadanya, seluruh kaum muslimin, illa kecuali li musyrikin atau musahinin,
kecuali dua kelompok, dua golongan, yaitu orang yang syirik kepada Allah dan orang yang bermusuhan. Maka di bulan Sya'ban inilah, sebelum kita berjumpa dengan Ramadan, bersihkan hati kita dari sifat-sifat syirik kepada Allah. Kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan, termasuk di dalamnya adalah kebencian kepada saudara kita, permusuhan, kedengkian. Inilah yang menyebabkan kita tidak mendapat kebaikan di bulan Sya'ban ini. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, bagi saudara-saudaraku yang masih bersengketa, yang masih tidak tegur sapa kepada tetangganya, masih bermusuhan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, maka hendaknya permusuhan itu, persengketaan itu dihentikan. Meminta maaf kepada saudara kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan, sehingga hati kita dalam keadaan bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Semoga di bulan Sya'ban ini kita diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, dapat lagi menerima dan mencicipi bulan suci Ramadan. Allahumma rabbi sallim ila Ramadan. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim.